Shalom. Saudara, kita akan lihat bagaimana keluarga per keluarga memiliki kekuatan yang luar biasa kalau mereka berdoa, berpuasa bersama. Besok kami di dalam pelayanan WBI memiliki tanggal 7 April adalah puasa doa nasional WBI. Dalam hal ini saya mengingatkan WBI Mon Hermon, jangan lupa besok kita mengambil sehari berpuasa. Dan kemudian kita akan berdoa bersama. Kita akan mencari Tuhan. Jangan lupa, walaupun di rumah Anda bisa mengambil puasa dan berdoa. Nah, saya mengajak melihat di dalam 2 Tawari 20. Saat tadi saya menyembah dan Tuhan ingatkan ada keluarga raja dan kemudian mereka mengalami masalah, persoalan Moab dan Amon. Iya, masalah, mereka menghadapi peperangan. Mungkin virus-virus ini seperti orang Moab dan Ammon, yang menakutkan, yang mencemaskan. Dan sepertinya di sini Yosafat merasa tidak mampu. Tapi Yosafat adalah raja yang sangat percaya kepada Tuhan, yang sangat mengandalkan Tuhan. Sehingga di dalam 2 Tawari 20 ini dikatakan, saya membaca bagi Anda dan kemudian kita menyimak bersama. Setelah itu dari ayat 1, Bani Amon dan Bani Moab datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Jadi banyak hal di sini yang dikatakan serangan-serangan atau peperangan bahkan sedang terjadi di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sewaktu semua pada heboh tentang teroris dan ISIS dan tentang yang lain-lain, masa-masa kesesakan, masa sakit, masa virus dan yang lain-lain, bahkan sekarang virus corona dan begitu banyak masalah yang dialami. Nah, Anda lihat di sini dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asif, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasesotama. Kita melihat bahwa virus ini corona sepertinya udah mau masuk kota kami, udah mau masuk desa kami, mau masuk di bangsa kami. Waktu saya pulang dari Amerika, itu Indonesia belum heboh, saudara. Saya ada di Seattle karena cucu saya di sana, dan kemudian mereka takut pergi ke downtown, yang dimana ada di situ restoran-restoran dari China, restoran-restoran Tionghoa di sana banyak. Jadi mau makan di sana pun orang takut pergi ke sana. Itu belum heboh, saudara. Baru tahu bahwa di Wuhan ada. Tapi kemudian karena cucu saya berulang tahun, dia kepengen makan makanan restoran Chinese di sana yang cukup terkenal. Dan kemudian kami bilang, bagaimana, nggak boleh ya. Tapi akhirnya karena kami sayang anak ini, kami pergi dan mengajak gembala sidangnya dan yang teman-temannya untuk makan bersama di sana karena ulang tahunnya. Saudara, kami pergi sana, sepi sekali, restoran yang begitu ramai yang biasanya kalau kita masuk aja mesti antri. Semua jadi sepi. Jadi restoran Tionghoa di sana sepi, saudara. Tapi belum berita di Indonesia. Nah, saudara, setelah saya datang pulang dan kemudian saya lihat, ternyata saya pulang masih pelayanan ke Jambi dan Bali.
tidak masalah. Tetapi 1-2 hari kemudian diberitakan bahwa tidak bisa lagi pergi rakerda ke desa-desa pelayanan. Bahkan kemudian kami tidak bisa kumpul di gereja. Saudara, seperti inilah dikatakan, datanglah orang memberitakan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing. Satu virus datang dari seberang laut. Dan dikatakan ya, seberang laut dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yang di En-gedi. Yosafat menjadi takut. Saudara, mungkin katanya banyak sakit demam berdarah, banyak yang meninggal lebih banyak. Tapi di masa virus corona ini, orang ketakutan lebih banyak dari masa sakit demam berdarah. Nah, kita melihat di sini apa yang datang di saat itu. Ternyata roh ketakutan. Roh ketakutan Yosafat menjadi takut. Jadi di sini kita lihat, ya, apa yang dirasakan Yosafat itu normal. Kami juga di seluruh dunia mulai rasa takut dan sudah rasa takut. Nah, saudara, itu normal, tetapi jangan hilang percaya kita kepada Tuhan. Takut untuk berjaga-jaga, takut untuk supaya kita bisa berjaga-jaga, untuk supaya kita bisa bijaksana di dalam bertindak atau di dalam kita melakukan sesuatu. Maka takut yang dialami Yosafat ini, kita pelajari cara menangani rasa takut itu. Masalah Yosafat dengan masalah yang terjadi di dunia ini sama, saudara. Cuman yang di sana namanya virus, yang kita sekarang ini virus. Tetapi Yosafat ini masalah orang yang dari seberang laut asing itu datang. Nah, di sini masalahnya rasa takut. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan. Saudara, kalau kau takut, kau harus mengikuti seperti Yosafat ini. Apa yang dilakukan Yosafat sebagai raja? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tiap hari saya mengajar Anda mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang melindungi, menjaga umatnya, menyerahkan hidupnya, bahkan mati di kayu salib hanya untuk membebaskan kita dari kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk dosa. Cuman Tuhan. Maka jalan yang diambil Yosafat adalah hal yang luar biasa. Mengatasi roh ketakutan adalah satu, mencari Tuhan. Jangan cari teman, jangan diskusikan pada teman, pada orang-orang hebat sekalipun. Bahkan kalau kita lihat di sini, ada banyak hamba Tuhan juga yang mengalami di mana mereka kena isolasi di rumah sakit, ada yang gugur juga, saudara. Jadi sebab itu virus ini tidak kenal jabatan kerohanian, tidak kenal jabatan kementerian atau kepresidenan atau jabatan di dunia ini. Tidak juga kenal orang kaya atau orang miskin. Dia tidak peduli, saudara. Saya dengar berapa hari ini orang yang kaya-kaya punya pulau, punya apa, semua tidak ada kekurangan pabrikan, tapi juga bisa kena, saudara. Memang dia tidak roh ketakutan tidak kenal siapa saja. Tetapi ingat baik-baik, kita belajar keputusan yang dicari oleh Yosafat di saat dia takut. Inilah yang kita pelajari. Satu, dia mencari Tuhan. Nah, kita lihat di sini, mencari Tuhan adalah hal yang luar biasa. Waktu mencari Tuhan, Anda bisa datang menyembah, berdoa, memuji, baca Alkitab, dengar khotbah-khotbah, dengar perenungan, baca perenungan yang begitu banyak.
Tiap hari saya membaca perenungan, tiap hari saya baca. Oh, begitu indah sekarang, dengan mudah kita dapat di grup-grup pendeta, di grup teman-teman, selalu mengisikan, iya, mengirim yang indah-indah adalah firman Tuhan yang baik. Kita hanya merenungkan bahwa cuma Tuhan jalan satu-satunya. Dia memberi hidup, Dia memberikan kita kemampuan bertumbuh sehat, dilindungi, diberkati. Bahkan Dia menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menanggung semua kekurangan kita, semua dosa penyakit kita, semua kebodohan kita, semua kejahatan kita, dosa kita. Sebab itu tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Tidak ada. Mau kaya, mau pintar khotbah, mau pintar dengan karunia apapun, atau dengan sekolah yang hebat, jabatan yang hebat, uang yang banyak, kendaraan mobil yang banyak. Bahkan saya lihat orang yang punya mobil yang banyak, katanya dia bilang, nih mobil gue cuma nongkrong saja nih. Ya, pesawat nongkrong saja, saudara. Jadi mari kita belajar bahwa bagaimana mengatasinya. Nah, kita lihat di sini bahwa mencari Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, ya, Tuhan memberi kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi yang merancangkan hidup kita, yang mengatur hidup kita cuma Tuhan. Jadi kita datang kepada Dia, kita minta, Tuhan, rancanganmu damai sejahtera, bukan ketakutan, bukan kecelakaan, bukan penyakit, bukan maut. Karena rancangan damai sejahtera memberikan hari depan. Jadi bukan memberikan cepat mati. Hari depan yang penuh harapan, penuh sukacita. Tetapi Dia katakan dalam Yeremia 11, 29 ayat 11 dan 12 seterusnya. Dia bilang, kalau kita datang pada Tuhan, baru kita dapatkan itu. Sebab itu kita harus berseru dan datang kepada Tuhan, dikatakan dengan sungguh-sungguh, bukan separuh hati, bukan seperti roh agamawi aja datang dan apatis. Tidak ada rasa kepengen, kerinduan yang dalam, maka lambat untuk mendapatkan pertolongan. Tapi datanglah dengan segenap hati, dan seperti orang yang kasih mula-mula, dia nggak mau duduk di belakang, dia mau duduk di dalam. Dia nggak mau duduk di belakang. Dulu saya luar biasa, kalau saya memiliki kasih mula-mula, saya nggak mau duduk di belakang. Saya setiap KKR, dulu Beni datang setiap KKR saya, biarpun tidak punya VIP, saya bisa nerobos ada di depan sekali. Orang tidak kenal saya, tapi saya berdoa, Tuhan, saya mau duduk paling depan. Karena saya memiliki, saya pengen di depan, saya pengen hadirat itu. Saya ada, saya masuk di hadirat itu. Saya tidak mau hanya sekedar di balik tirai, saya mau di dalamnya. Karena ada ruang Maha Kudus. Ada ruang Maha Kudus yang masuk hanya para imam untuk mendengar suara Tuhan. Dan untuk bercakap-cakap, untuk membawa dosa-dosa di situ, dibawa di situ semua persembahan. Saudara, tetapi waktu Yesus meninggal, Yesus melepaskan nyawanya. Anda tahu apa yang terjadi? Bilik itu terbelah, tirai terbelah yang begitu tebalnya, tersusun, terbelah, sehingga tidak ada orang yang gua nggak layak, saya nggak layak di dalam, saya nggak layak di ruangan itu, saya nggak layak di VIP, saya nggak layak duduk. Iya Pak, enggak saudara, itu tergantung engkau. Kalau kau mau hadirat Tuhan, kau harus menerobos. Maka disitulah saya punya pengalaman yang begitu luar biasa. Saya tidak peduli. Sampai saya bisa masuk dan bercakap-cakap. Orang bilang susah ketemu. Iya, Beni, saya bisa masuk dan bercakap. Saya bisa masuk. Di situ cuma berapa orang bilang. Orang bilang, Renat Bonke susah. Wah, saya diajak teman langsung di rumahnya dengan Renat Bonke. Dan dia dengan saya, dia tepangin tangan saya, kan cuma berapa orang. Karena kami begitu luar biasa, merindukan luar biasa. Tuhan mengenal hati kita. Kalau kita mau, kita tidak malu. Kita begitu berani.
Waktu Yosafat ini mengalami, Yosafat tidak cari teman, tidak cari raja-raja yang hebat yang lain, tidak cari panglima-panglima yang hebat, tidak. Tapi dia cari Tuhan. Sebab itu saudara, yang paling indah, setiap malam saya lakukan ini supaya Anda bisa cari Tuhan sungguh-sungguh. Oh, siapapun Anda yang ada saat ini, saya menghimbau. Mungkin orang tidak mati karena kejangkit corona, tapi ada yang mati karena ketakutan. Hari ini kita belajar dari Yosafat bahwa cari Tuhan. Karena kita bilang cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Tapi Tuhan datang memberikan kita hidup. Bukan kematian, bukan kecelakaan, bukan segala hal. Tapi hidup, dan hidup dalam kelimpahan, artinya ada damai sejahtera. Yang luar biasa adalah masalah mencari Tuhan ini bukan asal ada, bukan asal datang, tapi punya kasih, punya kerinduan yang dalam, yaitu percaya bahwa Dia bisa memberikan, beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, dan tidak peduli orang ada nggak ada, orang ikut nggak ikut, saya ada terus tiap malam mencari Tuhan bersama Anda. Maka saudara tidak mempunyai suara yang bagus seperti penyanyi-penyanyi yang lain, tapi kami memiliki hati untuk datang pada Tuhan. Nah, maka Anda lihat di sini, dia mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yang kedua, untuk lebih serius lagi, supaya orang tidak keluar masuk makan minum, tidak hanya katanya jadwal tur dalam rumah, jam 8.30 keluar kamar, pergi ke dapur masak, terus masuk ke ruang makan, dan yang mana katanya pindah ke satu kamar ke kamar lain. Saudara, tetapi Tuhan katakan dalam firman ini, ia mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi tidak datang, bosannya makan apa ya, bosan makan apa. Tetapi ingat besok berpuasa ya sayang. Kita berpuasa. Kalau Anda ada WBI yang nonton saat ini, atau Anda mau ikut berpuasa, tidak peduli Anda laki atau perempuan, mari besok kita berpuasa. Di sini dikatakan dia menyerukan setelah mencari Tuhan, bersungguh-sungguh baca firman, berdoa, maka ditambahkan ke tingkat yang lebih serius lagi adalah berpuasa. Di sini dikatakan berpuasa karena yang keempat, jadi yang pertama cari Tuhan, baca Alkitab, menyanyi, menyembah. Yang kedua adalah berpuasa. Mungkin ada yang sakit perutnya, nggak bisa gimana, ya udah puasa apa, minum, jangan makan yang enak-enak. Ada puasa Esther, ada puasa Daniel, tapi kalau cuma 1 hari siang sudah buka, gampang lah itu. Tuhan pasti tidak akan berikan sakit mahnya. Anda lihat ya. Habis berpuasa dikatakan untuk berpuasa, diserukan untuk berpuasa. Besok diserukan untuk semua berpuasa. Mau WBI atau mau bapak atau pemuda, anak-anak mau berpuasa, mari kita berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kita perhatikan di sini. Kita nggak bisa berkumpul, tetapi kita bisa siarkan. Ayo puasa ya, besok puasa nasional ya, puasa nasional. Mau laki perempuan mari kita puasa. Nah di sini dikatakan khusus WBI memang besok puasa. Tapi kalau kaum pria dan yang lain-lain mau ikut, apa salahnya, berpuasa itu indah. Cuma setelah 1 hari saja kok. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda
dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Ingat, dia tidak bicara hanya negaranya, tapi dia sedang bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Kalau dia bicara Allah di dalam surga, maka itu sedang berbicara Allah kita juga. Sorry, saya minum dulu ya. Allah yang punya surga. Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Juga Allah yang di mana seluruh dunia harus menyembah Dia. Seluruh kerajaan. Terus Anda lihat di sini, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau, apalagi virus. Tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Saudara, tentu Tuhan jauh lebih besar dari virus. Sebab itu yang bisa mengalahkan virus itu cuma Tuhan. Kita semua agak bisa, cuma Tuhan. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dan kemudian kita menaikkan tingkat mencari Tuhan dengan berpuasa. Maka kita lihat isi doanya. Anda perhatikan isi doa ini yang kita pelajari. Untuk kita supaya iman kita naik, maka kita harus sebut Tuhan yang ada di surga. Kita doa Bapa kami nanti ya. Di sini dikatakan sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Tuhan, melawan engkau. Bukankah engkau Tuhan kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Kedua, ya tadi kedua kuasa. Ketiga, ingatkan Tuhan untuk perbuatan Tuhan yang dahsyat dan janji Tuhan pada Abraham. Dan Abraham adalah bapa orang beriman. Dan Abraham adalah sahabat. Kita naik ke tingkat yang dikatakan menjadi sahabat Tuhan, sehingga kita bisa cerita kepada Tuhan. Di sini dikatakan sahabat Allah Abraham. Maka Abraham adalah bapa orang beriman. Kita bisa bilang juga kepada Tuhan, janjimu pada Abraham, dan kau sudah menuntun untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka kita juga bisa bilang ke Tuhan. Maka saudara, tingkat yang harus dinaikkan, bahwa tingkat bercakap dengan Tuhan untuk mengingatkan janji-janji Tuhan di dalam doa puasa kita. Iya, ayat 8, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, bila malapetaka, wabah penyakit, wabah apa saja, epidemi apa saja dikatakan menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, bahkan disebut apa? Penyakit sampar. Pedang, penghukuman, penyakit sampar. Ini juga dikatakan oleh Yosafat. Atau kelaparan, goncangan ekonomi, masalah, kekurangan. Ya, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Maka ini bagian keberapa? 4 ya. Halo, keempat ya. Ya, keempat adalah kita ya tadi cari Tuhan, kedua puasa, ketiga menjadi sahabat Allah ya.
untuk bisa menceritakan janji Allah, ia berperkara dengan Tuhan. Kalau sahabat bisa berperkara, habis itu baikan, saudara. Ya. Nah, yang keempat ini dikatakan, di sini dikatakan jangan berhenti berdoa, tinggal di dalam rumah. Namamu tinggal di dalam rumah ini. Dia katakan di dalam rumah ini, rumahmu sudah menjadi bait Allah. Karena engkau mencari Tuhan. Maka di tempat engkau cari Tuhan, engkau harus bilang, Tuhan, matamu tertuju ke seluruh dunia, ke seluruh orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka mata Tuhan ada di sini juga, ada di tempat kau juga. Maka di sini dikatakan, iya, kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar. Maka yang keempat adalah jangan berhenti berseru pada Tuhan. Berseru sampai Tuhan mendengarnya. Kenapa saya tiap hari berdoa seperti ini? Karena saya percaya bahwa lebih hari, lebih lagi sampai akhirnya, wow, doa ini naik menjadi awan yang besar. Maka kemudian turunlah hujan itu. Maka waktu ini sudah ditampung Tuhan begitu banyak doa-doa kita, doa seluruh dunia, doa anak-anak Tuhan, doa kami. Maka menjadi awan yang besar. Dan kemudian berkat itu dicurahkan. Oh, saudara, jangan berhenti berdoa. Firman Tuhan berkata, seorang janda dan hakim yang lain. Dia katakan, gue gak mau berhenti. Aku akan terus mengetok sampai akhirnya datang kepada hakim terus. Dan akhirnya hakim bilang, gak tahan gua sama dia nih. Bukan karena dia janda cantik, bukan karena dia janda kaya, tapi karena dia ngerepotin gua terus datang. Ingat yang keempat, jangan berhenti berseru. Jangan berasa, sudahlah, ini saya kemarin sudah doa sampai pagi, jadi saya udah gak mau doa lagi. Saya sudah cukup ikut berapa kali, sudah cukup. Saudara, memang iman Anda bagus, tetapi untuk berseru pada Tuhan jangan berhenti. Jangan sampai sudah dijawab terus berhenti. Tidak, artinya itu adalah hubungan dengan Tuhan yang terus menerus mengandalkan Tuhan. Maka di sini dikatakan hakim itu bilang, karena dia selalu mengganggu saya nggak bisa tahan, akhirnya saya berikan juga. Ini berbicara orang yang terus mencari Tuhan, imannya akan terus menggoncangkan hati Tuhan. Iman, saudara. Jadi ini adalah hal yang Anda harus pegang, saudara. Saya melihat di dalam Lukas 18 dikatakan Yesus memberi perumpamaan hakim yang tak benar. Hakim yang tak benar. Kalau terus katanya, padahal Tuhan adalah yang menjawab doa. Nah, di sini dikatakan ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan ayat 1 kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, berdoa dengan tidak jemu-jemu dikatakan di sini. Ya, kalau di ayat 3 itu seorang janda selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Artinya hakim yang gak takut siapapun. Tuhan Yesus gak takut siapa saja, saudara. Tuhan Yesus yang ada lawan, saudara. Kalau dia mau begini, dia bisa lakukan. Tapi kalau kita datang seperti janda ini, kita datang bersyafaat terus dan terus, maka Tuhan tidak tahan. Dikatakan di sini ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siang malam.
Siang kita berdoa sendiri karena kita tidak punya, ya kita berdoa pagi, kita berdoa siang, kita berdoa malam, kita ajak berdoa bersama. Nah di sini berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, Tuhan datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Masalah berseru ini masalah iman. Ada orang yang gak tahan imannya, ya sedikit saja udah digoda, ya dapat berkat sedikit, udahlah gak usah doa lagi, ya kan? Maka imannya tergoncang. Tapi kalau Anda terus, walaupun Anda dari susah, kesesakan sampai kelegaan, sampai diberkati, Anda tetap setia cari Tuhan, saya percaya inilah orang pilihan. Karena saudara, kemarin kita belajar tentang Asa. Dia pertama dalam kesusahan cari Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dia sangat radikal. Tapi waktu dia mulai nyaman, dia tidak radikal lagi. Dia tidak sungguh-sungguh cari Tuhan lagi. Dia sudah mengandalkan tabib-tabib dan orang-orang lain. Bahkan waktu nabi-nabi itu, dimana kalau nabi itu datang dan bilang pada dia, suara Tuhan ini, yang dulu dia langsung bertobat, langsung mengikuti, langsung. Nah sekarang dia nggak mau lagi. Dia bilang, halo, emang lu kira lu orang benar? Udah nggak bisa dinasehati. Sehingga Asa akhirnya sakit. Dalam kekayaannya dia sakit dan akhirnya mati. Saudara, ingat Tuhan akan menjaga, memagari kita. Kalau Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu, ingat Tuhan hanya mau supaya kita akan naik tingkat, yaitu mengenal Dia, bukan dari kata orang seperti apa. Dia pasti menyembuhkan kita dan Dia akan membuat kita mengenal Dia, bukan dari kata orang lain. Dan Dia akan memulihkan segala sesuatu hanya untuk supaya kita bisa kembali mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, maka di sini Anda perhatikan bahwa cari Tuhan, kedua apa? Berpuasa, ketiga menjadi sahabat Allah, bisa ngomong jujur apa yang kita mau dan ucapkan janji-janjinya, berperkara dengan Tuhan. Yang keempat apa? Jangan berhenti berseru. Berseru terus, karena rumahmu sekarang menjadi rumah doa, ya. Dalam kesesakan kami berseru-seru sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Ammon dan Bani Moab, orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah, Engkau melarang mereka masukin negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidak Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadap laskar yang besar ini. Dan yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Ya, sekarang yang kelima. Yang kelima dikatakan di sini, Yosafat rendah hati. Dia mengaku bahwa kami tidak punya kekuatan, kami nggak mampu. Di dalam, saya melihat doa Amos. Ya saudara, Anda bisa buka Amos 7. Ada satu doa siapa yang membuat Tuhan menyesal dan Tuhan tidak jadi melakukannya. Iya, Amos 7 dikatakan, inilah penglihatan yang Tuhan, ayat 1, kepadaku, tanpa ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput air mulai tumbuh, yaitu rumput air sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Saudara, satu kata yang dikatakan Yosafat, kami sangat lemah, kami tidak kuat, kami gak mampu melawan mereka yang besar itu. Pemerintah-pemerintah kami juga dan seluruh dunia merasa kusut dan rasa sangat tertekan dengan masalah virus ini.
Nah saudara, maka kita perlu berdoa minta pengampunan. Dan kemudian dikatakan di sini dengan rendah hati. Dikatakan, Amos bilang, bagaimana Yakub waktu dia berdoa siapa? Bagaimana Yakub dapat bertahan Tuhan? Bukankah ia kecil? Saudara, kita harus memiliki pikiran Tuhan. Waktu Musa bicara pada Tuhan, Tuhan pun menyesal dan Tuhan berubah. Dari amarah, dari murka menjadi tidak. Karena ada orang-orang yang begitu rendah hati dan begitu punya beban. Nah di sini juga dikatakan, Amos 7 ini ayat 3, maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Menyesal Tuhan. Saudara, ada banyak ayat, nanti lain kali kita belajar di mana jadi pendoa syafaat yang luar biasa, yang bisa membuat Tuhan menyesal. Iya, tetaplah di ibadah doa malam ini, saudara ya. Nah, kalau kita lihat kemudian penglihatan yang kedua, penglihatan tentang api, dikatakan juga di sini. Iya, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepada tampak Tuhan Allah mengambil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukanlah ia kecil. Jadi selalu merendahkan. Rendah hati, selalu rendah hati. Tidak sombong, tidak mengucapkan aku sudah puasa berapa lama, aku sudah berdoa berapa lama, aku ini orang hebat. Tidak, saudara. Tapi selalu mendoakan orang lain dan mendoakan siapa, buat bangsa negara, buat keadaan terjadi. Mari dengan rendah hati. Dikatakan bukankah ia kecil, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan. Saya tidak mengambil lagi ke ayat yang lain, saudara, karena masalah ini masih sampai ke ayat yang lain, saudara. Iya, mari saya kembali saja kepada ayat 2 Tawari 20. Kemudian Anda perhatikan di sini. Nah tadi yang kelima ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kelima apa keenam? Kelima ya. Iya, ini adalah doa dengan rendah hati. Sekalipun dia raja, dia dengan rendah hati datang karena Tuhan itu dahsyat banget, cipta langit dan bumi. Hidup kita ini hanya debu tanah. Kita nggak ada arti. Tuhan yang luar biasa. Makanya dalam masalah kita yang kecil pun kita harus rendah hati cari Tuhan. Jangan sampai menumpuk sampai besar baru rendah hati. Dari yang kecil kita sudah harus rendah hati mencari Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Tapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, yang kelima, yang keenam ya. Jangan berhenti berharap pada Tuhan. Jangan hanya karena kita sudah berdoa, kita percaya, baru kemudian kita pikir sudah doa. Tidak, tapi mata kita terus. Jangan sampai kita terarah kepada orang lain. Akhirnya kita bilang, oh teman gua itu kali bisa nolong gua. Iya, oh orang ini saudara gua, oh sini. Akhirnya kita itu mata kita nggak arah pada Tuhan. Maka kenapa biar kita berdoa lama kita nggak bisa berhasil karena mata kita. Kemudian habis berdoa mengingat, oh ada saudara yang kaya yang bisa nolong, ada teman yang baik yang bisa nolong, oh ada dokter yang hebat yang bisa nyembuhkan. Ternyata ada banyak orang kaya yang punya duit, yang punya rumah sakit pun, yang punya apapun, mereka meninggal dan tidak bisa tertolong. Semua masalah hanya pada Tuhan. Jangan sampai sudah berdoa, sudah tingkat kelima. Ya tadi ini tingkat kelima ya, ini keenam kan? Sudah tingkat yang kelima, kita sudah rendah hati. Akhirnya kita mata balik ke orang. Karena pikir sudah berdoa, sekarang kita lihat orang-orang ini pasti yang akan nolong kita. Jangan pernah berharap mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan Yeremia 17 bilang,
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Jadi Kolose 3 bilang, biar mata kita tertuju hanya kepada kerajaan Allah, surga. Maka kita akan lihat kedagingan kita dimatikan. Kita akhirnya tidak lagi sombong, tidak lagi mengandalkan orang-orang hebat atau masa lalu yang hebat, tidak. Tidak mengandalkan kemampuan kita, tapi mengandalkan Tuhan. Maka kemudian yang ketujuh dikatakan, sementara itu seluruh yang udah berdiri di hadapan Tuhan, juga sekarang semua orang cari Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saudara, ingat, ini yang ketujuh. Yang ketujuh adalah ajak seluruh keluargamu. Ingat, Yosafat raja loh, keluarga bangsawan, raja, tapi dia dengan rendah hati berkumpul dengan rakyat dan keluarganya semua. Tidak dibilang, oh kalau itu saudaraku, oh anak yang kaya jangan ikut, karena dia sudah kaya, iya kan, jangan ikut. Ini tidak peduli loh, virus corona, mau kaya juga dia nggak peduli. Nah, jadi oh dia pintar, jadi dia pintar, kedudukannya bagus, nggak usah ikut. Enggak, saudara, masa kesesakan ini. Yosafat mengajar kita, kalau keadaan seluruh negara ini ketakutan, mari ambil langkah ini. Nah, yang ketujuh ini adalah mari bikin mesbah keluarga. Mazmur 133 bilang, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara semua duduk dalam kasih persaudaraan. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Mazmur 133 bilang, saudara, bahwa kalau kita duduk bersama dengan rukun, Tuhan di masa corona ini Tuhan sedang membuat rendah hati, duduk bersama satu keluarga bersama. Dikatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun dan damai. Di sini dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, tinggal dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun Gunung Hermon. Kita gereja Mount Hermon dan Bukit Doa Mount Hermon, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan, bukan kematian, berkat dan sehat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi duduk bersama dengan rukun adalah hal bagian yang ketujuh, dikatakan keputusan Yosafat. Lalu jadi seluruh segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka, cucu cicit ini mantu cucu, anak mantu cucu cicit. Kalau saya di sini ada besan ikut juga, jadi luar biasa ya. Lalu Yehezkel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan semua penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut. Lihat, sudah berdoa, ternyata Tuhan tahu bahwa Yosafat mengandalkan Tuhan, jadi masih takut juga. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ini saya suka ini. Bukan Allah, bukan kamu, bukan kehebatanmu, bukan jabatanmu, bukan semua, tapi Tuhanlah yang akan berperang. Virus corona tidak bisa disogok uang.
virus corona tidak mau, ia takut dengan jabatan kedudukan. Tapi satu hal, Tuhan lebih besar dari segalanya. Maka di sini dikatakan, oh luar biasa, bahwa nanti bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Jadi kita hanya diam saja. Tuhan yang berperang, diam di rumah, diam. Ia ikut dalam ibadah online. Maka Tuhan berperang. Ikut ibadah ini setiap malam, saudara. Mungkin kalau dulu seminggu belum tentu sekali saya khotbah di gereja saya, tapi sekarang setiap malam saya khotbah di Anda. Iya, maka di sini dikatakan, ya, lihat baik-baik. Kamu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kalau ketujuh hal, tadi 7 kan? Iya? Ya, 7. Akhirnya adalah doa bersama, kesatuan, hubungan yang manis satu dengan lain, ya. Maka yang di sini dikatakan hasilnya, Tuhan bilang bukan kau yang berperang, tapi aku. Maka yang ke-8 ini adalah Anda harus juga percaya bahwa Tuhan bisa berbicara. Amin. Tuhan bisa berbicara. Tuhan bisa pakai, dikatakan dalam Tesalonika yang dikatakan percaya juga pada nabi-nabinya. Dan juga, jadi bukan bilang, oh nggak ada lagi, tapi ada rema di hati Anda. Ada suara Tuhan di hati Anda. Mungkin kita tidak lihat nabi yang datang kepada kita, tapi kita memiliki suara Tuhan. Maka Anda harus percaya bahwa Tuhan ada di dalam Anda, dan Tuhan bisa meneguhkan janjinya dan berbicara pada Anda di hati Anda. Dan Anda harus percaya Tuhan memegang janjinya. Maka harus peka akan suara Tuhan. Dan kemudian lihat di sini, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka pada gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, tinggal di rumahmu, tinggal berdiri di tempatmu, tinggal berdoa di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Artinya, mari besok berdoa puasa. Jangan takut. Tuhan hanya bilang diam saja. Kau percaya saja di rumahmu, maka masalahmu Tuhan selesaikan. Mungkin ada yang masalah bukan hanya virus corona takutnya. Mungkin takutnya, aduh, gue nanti duit gak ada, aduh gimana, apalagi gereja, aduh gak ada kolektor, gak ada apa. Jangan takut. Tuhan yang berperang. Tuhan berperang, Dia memberkati kita dengan caranya. Karena itu di sini dikatakan, iya, firman Tuhan ini, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Yang berapa? 8. Iya. Ini dikatakan, apa yang harus kau lakukan, lakukan saja, yaitu kau berdoa, kau datang pada Tuhan, dan percaya saja kau pasti bisa mengatasi masalah. Bukan hanya corona, keuangan. Masalah sekarang ada banyak orang mendapat gaji separuh katanya, dan bahkan ada banyak orang yang tidak bisa dapat gaji. Jadi sebab itu jangan khawatir, tapi lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan sambil kita tetap mata kita tertuju pada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, lalu karena dia bilang maju saja, terus kamu berdiri, kamu lihat, tetapi ayat 18, lalu berlututlah
Maka Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Apa yang dilakukan adalah menyembah Tuhan. Lihat, menyembah Tuhan. Yang ke-9 ya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ingat saudara, mereka masih dalam perkumpulan itu, belum melangkah. Mereka menyanyikan, mereka menyembah, mereka menyanyi pujian. Di dalam pujian itu ada doa peperangan. Di dalam Anda memuji itu ada sedang melakukan siapa? Sedang berperang. Tuhan memberikan senjata yang ampuh melalui pujian penyembahan kita. Di dalam alam roh, malaikat Tuhan diutus untuk berperang. Karena nyanyian doa adalah membangkitkan semangat untuk berperang. Itu ditulis di dalam Yesaya 40. Ya, nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan dari pulau-pulau. Maka Tuhan akan turun berperang seperti pahlawan. Dia akan turun. Lalu kita lihat saudara, ada lihat di dalam Yesaya, maka peperangan yang dilakukan Tuhan turun seperti pahlawan itu karena ayat ini menyatakan, iya, Yesaya 42 dari ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, pujilah Dia dari ujung bumi, biarlah laut bergemur serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Indonesia banyak Kedarnya, dan dikatakan di sini, baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Bukit Batu adalah Yesus, dasar gunung batu kita, yaitu anak-anak Tuhan. Baiklah mereka berseru dari puncak gunung-gunung di dalam doa Anda. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau, mulai seluruh Indonesia memuji Tuhan. Maka ayat 13, kuasa Tuhan turun, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Jadi waktu kita menyanyi, wah, kuasa pujian luar biasa. Kuasa dalam pujian doa itu adalah kuasa doa peperangan. Saudara, kalau Anda memuji dengan luar biasa, Anda menyembah dengan luar biasa, syafaat itu naik, malaikat Tuhan utus untuk berperang. Bahkan Tuhan sendiri di ayat ini berkata, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Waktu Anda menyanyi, Dia turun seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Wow, Tuhan bertempik sorak. Yes, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Oh, saya percaya saudara, Tuhan sedang mengajak kita memuji menyembah seperti yang dikatakan di dalam Yosafat ini. Ini bagian ke-9 ya. 9 yaitu kuasa pujian penyembah. Tadi ya berlutut sudah 9 kali yang berlutut ya. Iya. 9 itu adalah Anda harus tersungkur di hadapan Tuhan. Anda bersama-sama sehati tersungkur. Maka yang 10 adalah Anda mengangkat pujian seperti kami menyanyi, maka dengan suara sangat nyaring. Jadi nggak kantan, kami ruangan tidak besar, tapi kami menyanyi dengan segenap hati. Mungkin sampai saya bilang sampai seluruh ruangan, semua batu saya bisa dengar nyanyian ini, supaya semua terbangkit. Oh, saudara, kalau tentara itu mau maju perang, mereka nyanyikan lagu-lagu semangat. Nah, dengan ini dikatakan, iya, dan suara nyaring keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju pada gurun Tekoa ketika mereka hendak berangkat. Berdiri Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ini yang Anda harus perhatikan. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Percaya kepada nabi-nabinya
dan kamu akan berhasil. Saudara, ini keberapa? 11 ya? 11 10 sama. 11, maka bagian ini adalah Anda harus saling menguatkan. Anda harus saling mengingatkan supaya jangan ada yang lemah, tapi terus teguh punya pengharapan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada hamba-hambanya. Mungkin sekarang orang bilang mana ada nabi, tapi hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan dan menceritakan firman Tuhan pada orang lain, maka nabi-nabi ini adalah orang yang membawa firman Tuhan dan menyatakan suara Tuhan. Tetapi saudara, mungkin di akhir zaman orang takut dibilang, oh nggak boleh bilang nabi, tetapi hamba-hamba Tuhan. Maka di sini kita sebut hamba Tuhan. Maka percaya kepada Tuhan, saling menguatkan, saling membangkitkan semangat, dan juga dikatakan teruslah kuat, percaya, periksa, uji segala sesuatu. Apakah kita teguh berdiri? Firman Tuhan bilang, ujilah dirimu sendiri. Ujilah apakah kamu teguh berdiri pada firman Tuhan. Maka di sini kita perlu untuk benar-benar saling menguatkan satu dengan lain dan mengingatkan. Maka dia bilang kamu akan berhasil. Jadi saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasihati supaya kuat percaya, supaya kamu berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, yang mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur pada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini yang ke-12, yaitu bersyukur. Jangan pernah keluar berperang atau melakukan doa tanpa punya hati syukur. Anda harus punya hati syukur, hati yang baik, hati yang bersyukur. Karena syukur inilah adalah hal senjata kita. Kalau kita bisa bersyukur, orang ngomel kayak apapun, kita nggak masuk di hati. Maka peperangan kita harus dimulai dari hati kita. Kita harus bisa bersyukur pada Tuhan. Maka nyanyian syukur. Kenapa tadi saya mengakhiri dengan nyanyian syukur, saudara? Syukur kepada Tuhan. Hati kita harus bersyukur kita masih punya Allah yang membela kita. Maka di sini dikatakan, ketika mereka mulai bersorak dan menyanyi nyanyian pujian, dibuat Tuhan penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Puji Tuhan, saudara. Masalah apapun, jangan bosan menyanyi memuji Tuhan dan bersyukur. Maka itulah, kalau Anda baca terus, di tempat itu terjadi, mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri mentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas mereka. Segera sesudah mereka binasa penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi musuhnya saling membunuh-bunuh. Kalau kita musuh katanya virus corona saling membunuh sendiri, akhirnya habislah coronanya. Iya, di sini ketika orang Yehuda tiba di tempat penjauh di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berantaran di tanah, tidak ada yang teruput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Lembah pujian, ingat, berkumpul memuji Tuhan. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Lalu pulang sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di tempat mereka, kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi. Terakhir yang saya ingin bilang, jangan lupa
Setelah bersyukur, Tuhan memberkati kita dan jagalah sukacita kita. Terus memuji Tuhan dan bersukacita. Karena orang yang bergembira itu, firman Tuhan berkata, kalau kau bisa bergembira, Mazmur 34 yang menjadi kesukaan saya, saudara, dikatakan, ya Mazmur 37, Mazmur 37. Dan bergembiralah karena Tuhan, Mazmur 37 dari ayat 3. Percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlakulah setia. Dan ayat 4, bergembiralah atau bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, Tuhan membuat Yosafat menang. Saya menamakan dulu tempat, bukit doa saya, Lembah Yosafat, karena di sana tempat puji-pujian. Tempat Tuhan memberkati kita, kita memuji Tuhan. Maka jangan pernah lupa memuji Tuhan. Bersukacitalah, memuji Tuhan, bersukacita senantiasa. Dan teruslah bergembira karena Tuhan, Dia akan memberikan keinginan hati kita. Ingat berapa hal ini? 12 ya. 13 yang terakhir adalah sukacita. Karena orang Kristen lambangnya sukacita. Kalau orang Kristen murung, takut, khawatir, itu bukan orang Kristen dia. Dia nggak percaya Tuhan yang benar. Tapi kalau orang Kristen dia bisa punya masalah, tapi dia harus tampil selalu sukacita. Karena hatinya beres dengan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati.